Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Memuna, NIM C0D0210339, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan PPT yang saya buat, yang berjudul Konsep Biaya Dibayar di Muka dalam Akuntansi Perpajakan. Pengertian dibayar di muka. Menurut Will and Work, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau items yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tidak dikenakan PPN maupun pajak penghasilan. Asuransi dibayar di muka adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan kepada perusahaan asuransi, baik itu sekaligus maupun sebagian. Meski belum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran, umumnya cara perhitungan ini lebih sering digunakan pada perhitungan akuntansi dalam penyusutan neraca keuangan sebuah perusahaan, karena pembayaran premi termasuk dalam biaya pengeluaran perusahaan. Perlu dibuat sebuah keseimbangan neraca untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, sewa dibayar di muka. Sewa atas tanah atau bangunan, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, truk, gudang, dan industri dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Selanjutnya, pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka tidak bisa segera memberikan nilai, justru mereka bisa memberikan nilai secara rutin. Anda tidak akan bisa langsung menghabiskan semua nilai dari sebuah barang atau jasa karena pengeluaran baru akan berakhir begitu Anda menggunakannya. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran di muka kepada kas negara atau pajak-pajak perusahaan atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, di mana atas pembayaran tersebut akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir tahun, kecuali atas pembayaran PPh pasal 21 atau untuk pajak penghasilan, dan di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Akun ini bisa jadi berupa yang pertama, kelebihan pembayaran pajak, misalnya PPN masukan atau lebih bayar yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masih berikutnya. Atau yang kedua, kelebihan jumlah PPh yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, misal PPh pasal 25. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa-jasa tertentu. PPh pasal 23 merupakan pembayaran pajak di muka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan oleh WP dan menerima penghasilan kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayar koperasi. Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar 15% dari jumlah bruto.
jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.